pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Putri Nauli dari program Studi Matematika Nondik Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan membahas tentang proyek teknologi informasi dan literasi data tentang penetapan upah minimum provinsi 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2013 sampai 2017. Oke, kita langsung saja. Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan indikator penting yang memiliki keterkaitan yang sejajar. Ketiganya memiliki kepentingan yang sama dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Upah merupakan imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja atas jasa-jasanya. UMP yang memiliki kepanjangan upah minimum provinsi merupakan besaran upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien. Berikut ini adalah data statistik upah minimum provinsi dari 2013 sampai 2017 di 34 provinsi. Ketika data statistik diperbesar, ditemukan bahwa Aceh pada tahun 2013 memiliki UMP sebesar 1.550.000. Kemudian di tahun berikutnya naik sebesar 200.000 menjadi 1.750.000. Begitu pula pada tahun 2015 naik sebesar 150.000 menjadi 1.750.000. Di tahun 2016 sebesar 2.118.500 dan tahun terakhir 2017 sebesar 2.500.000. Dapat kita simpulkan melalui tabel bahwa upah minimum provinsi selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah inflasi, indeks harga konsumen, ketenaga kerjaan, PDB dan kontribusi perusahaan, serta perekonomian di Indonesia. Berikut adalah data inflasi dari 2013 hingga 2017. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus baik pada barang, jasa maupun faktor produksi. Faktor kedua adalah pendapatan PDB. PDB adalah jumlah tingkat output yang diproduksi. PDB merupakan faktor penting dalam penetapan UMP karena mempengaruhi tingkat laba dan keuntungan suatu perusahaan. Ketika keuntungan meningkat, maka tingkat penetapan upah minimum juga harus ditingkatkan. Faktor selanjutnya adalah kontribusi suatu perusahaan. Kenaikan upah memang menjadi dampak positif terhadap daya beli masyarakat yang mendorong pertumbuhan. Namun, hal ini juga berdampak negatif terhadap perusahaan yang memiliki model bisnis padat karya atau basis tenaga kerja yang besar. Faktor keempat adalah IHK atau indeks harga konsumen. IHK merupakan suatu standar yang dimiliki oleh seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dalam waktu 1 bulan. Faktor yang terakhir ialah ketenaga kerjaan. Kenaikan upah minimum justru akan menurunkan tingkat permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan penyerapan tenaga kerja juga ikut menurun. Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum menambah pengeluaran perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nadia, please ya Nadia, astagfirullah. Di sini saya akan